Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu berangkatlah orang-orang Israel dari Ramses ke Sukot. Mereka berjumlah kira-kira 600.000 orang laki-laki, berjalan kaki tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakar menjadi roti bundar tak beragi. Adonan itu tidak beragi karena mereka diusir dari Mesir, sehingga tak dapat berlambat-lambat dan mereka tidak menyediakan bekal bagi dirinya. Orang Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itu pun malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kekal abadi kasih setianya. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Dia mengingat kita dalam kerendahan kita, kekal abadi kasih setianya. Dia membebaskan kita daripada lawan kita, kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, kekal abadi kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Kekal abadi kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang perkasa, kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, kekal abadi kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel di tengah-tengahnya, kekal abadi kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, kekal abadi kasih setianya. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu, hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih karunia Tuhan tidak pernah usai. Dalam Injil, Yesus mendapat penolakan dari orang-orang Farisi yang hendak membunuhnya. Yesus mengetahui maksud jahat orang-orang Farisi, sehingga Ia dan para murid meninggalkan wilayah tempat Ia mengajar. Pengalaman ditolak dan diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan iman kita merupakan hal yang lumrah dan sering terjadi. Kita sebagai murid-murid Kristus telah melihat bagaimana Ia diperlakukan tidak adil dan dianiaya oleh orang Farisi yang membencinya. Kita tidak perlu membalas kejahatan mereka. Yang perlu kita lakukan sebagai umat beriman adalah dengan tetap sabar dan setia berdoa untuk orang-orang yang membenci kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah menerima rezeki surgawi sebagai bekal pesiarahan kami.
Semoga kami pun Kau gerakkan untuk berbagi rezeki kepada saudara-saudari kami yang membutuhkan. Dan tuntunlah kami menuju ke rumah-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.